Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram, para asatidz, para ajengan, para hadirin hadirat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua DKM Masjid Al-Islah dan juga Madrasah Al-Islah, Ketua RT, Ketua RW, dan juga para panitia peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kepada intinya, marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng ikutin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Wa zamanin anta hakimuhu jala ma fihi minal iwaji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Wajhukal maimunu hujatuna yawma tatin nasu bil hujaji. Allah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Fajazakallahu khaira jazaa ya muniral kauna bil baladi. Kulla yawmin nartaji farajan Rabbi ajil minka bil faraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadakiri. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Subbihu bil anjumi zuhuri mislama qad ja'a fi sunani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Rasul
tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, para umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan pada malam hari ini kita telah merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta, Nabi kita yang paling agung. Kita sebagai umatnya patut harus berbangga diri karena kita sebagai kuntum khaira ummah. Kita adalah umat yang sebaik-baiknya umat, sebagus-bagusnya umat. Karena dari itu, kalau bukan daripada umat baginda Sayyidina Muhammad SAW, kita bisa menjadi umat yang terbaik. Kita bisa menjadi umat yang terbaik karena Sayyidina Muhammad SAW. Saya, kalian semua pada malam hari ini memperingati daripada hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam firman Allah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah bergembiralah kalian semua. Sayyidina Abbas menafsirkan daripada kalimat bi fadlillah adalah Al-Quran dan ilmu, dan juga wa bi rahmatihi daripada tafsir adalah rahmatnya Allah, yakni Nabi Muhammad. Jadi dengan adanya daripada wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah yang agung, yakni Nabi Muhammad, kita wajib bersyukur menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad enggak butuh kita, Bu. Nabi Muhammad enggak butuh kita, Pak. Tapi kita yang butuh Nabi Muhammad. Kita kumpul pada malam hari ini nih, memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya kita pun Nabi Muhammad udah mulia. Tanpa kita berkumpul pada malam hari ini, Nabi Muhammad sudah mulia. Kira-kira yang butuh Nabi Muhammad kita apa Nabi Muhammad butuh sama kita? Kita yang butuh dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendambakan daripada syafaatnya. Maka dari itu bersyukurnya kita pada malam hari ini memperingati daripada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam kitab Al-Habib Zain bin Smith, yaitu yang berjudul Al-Ajubatil Ghaliyah fi Aqibatil Barikatil Najiyah, anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hayyun fi jasadi wa ruhi. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di dalam jasadnya, di dalam rohnya. Dan juga Imam Masyuyuti mengatakan daripada syaratnya kita mau mengadakan Maulid Nabi SAW itu ada 4. Yang pertama, jami'un nas, berkumpulnya manusia. Sudah terlaksana, kumpul kita pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul kita semua, laki perempuan, karena kita bersyukur mengagungkan Nabi besar Muhammad. Yang kedua, qiraat Al-Quran, dibacakan tadi qiraat Al-Quran. Yang ketiga, dibacakan sirah nabawiyah, daripada sirah perjalanan kisah Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir
wa atimut ta'am, kita nanti makan-makan bareng. Itu dia. Maka dari itu dibacakan daripada Maulid Nabi, kita memberikan di Maulid Nabi, kita yakinkan kita sebagai umatnya bahwasannya dapat pandangan dari Allah dan Rasulnya pada malam hari ini. Yuk kita doakan, mudah-mudahan antum semua yang hadir, yang terlibat pada malam hari ini, dan khususnya sahibul bait dan juga daripada DKM Masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan hidupnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, Allah jadikan daripada anak-anaknya anak-anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hikmah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam peringatan Maulid Nabi, waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam detik-detik dilahirkan itu, Nabi Muhammad ditemanin sama dua perempuan, yakni Allah memerintahkan daripada dua perempuan ini. Yang pertama siapa namanya? Siti Maryam binti Imran, yakni ibu Nabi Isa. Dan yang kedua Asyah, istri daripada Fir'aun. Ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sendirian pada malam hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kedua perempuan tersebut yang disuruh oleh Allah untuk menjadi bidan khusus untuk kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nggak lama datang dua ekor burung, lalu menyerupai daripada manusia yang ganteng-ganteng. Yakni yang pertama, lelaki tersebut adalah malaikat Jibril, dan laki-laki yang satunya lagi malaikat Mikael. Malaikat Jibril membawa, ngerti ya, ceret teko, dan dia membawa daripada ma'ur rahmah, air rahmat, dan juga malaikat Mikael membawa daripada sutra yang berwarna hijau. Lahirnya kita sebagai umat berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keistimewaan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan, pernah lihat gak? Malam tapi kayak siang, malam gelap tapi kayak siang terang. Bulan purnama itu bersinar terang indah. Ini cara Allah untuk memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga Nabi Muhammad, Allah bergembira akan lahir daripada jasadnya Nabi Muhammad SAW dengan apa? Allah runtuhkan daripada berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Itu bentuk daripada Allah. Nah, bentuk kita sebagai umatnya nih kayak begini nih, kumpul, baca sholawat, baca maulid berjanji. Bentuk kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ingin dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, malaikat Jibril mengatakan, wahai kekasih Allah, keluarlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar langsung dibasuh dengan daripada al-ma'ur rahmah, daripada air rahmat, dan juga langsung dibungkus dengan sutra yang berwarna hijau. Nah, kalau kita kira-kira lahirnya di mana nih? Di Pengki. Ada yang di Panci. Beda. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Jangan samakan kita sebagai umatnya, kita pengen ikut seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti Nabi. Nggak bisa.
Dari gantengnya aja udah beda, Bu. Dari gantengnya aja beda. Nabi Muhammad itu kalau diibaratkan gantengnya Nabi Muhammad, bersinarnya Nabi Muhammad, ibaratnya rembulan. Bulan tahu kan, Pak? Pak, Bu, bulan tahu bulan? Bulan tuh bulat, bundar. Setengahnya kegantengan punya Nabi Muhammad, seperempatnya punya Nabi Yusuf alaihissalam, seperempatnya lagi, saya sama bapak-bapak bareng-bareng tuh. Saya sama bapak-bapak nih, para ajengan semuanya tuh yang umat baginda Nabi besar Muhammad SAW bareng-bareng. Kira-kira Nabi Muhammad tuh kegantengan setengahnya itu ganteng banget ya. Sampai-sampai di zamannya sahabat Nabi SAW, ini sahabat Nabi laki-laki, ketika berjumpa dengan Nabi SAW, dari rumah pengen ketemu sama Nabi, pengen ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Ketika berjumpa di hadapan Nabi SAW, ragu, bingung, gak bisa ngomong karena ngelihat ketampanan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tidak dikatakan daripada orang, Bu, Pak, orang pelit, bukan pelit karena harta. Kalau disebutin nama baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang tersebut tidak bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi orang yang paling pelit ketika mendengar nama Nabi tidak mengucap daripada sholawat Nabi, itu orang yang paling pelit. Balik lagi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada Yaumul Isnin, hari Senin. Diawali dari hari Senin, bermula hari-hari yang agung, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, bermula daripada Yaumul Isnin, hari Senin. As-Sayyid Abu Ya Al-Malik Al-Hasani mengutip daripada As-Sayyid Abin Qutbi, dikatakan, ya lailatul Isnin, madza fahad, wahai malam Senin, apa yang menaungimu? Engkau begitu wangi, engkau begitu semerbak, sehingga engkau bermula daripada malam-malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, malam Jumat, malam daripada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Karena malam Senin semua hari-hari raya itu menjadi mulia, berawal daripada hari kelahirannya Nabi SAW. Bagi kita para habaib, bagi kita para zuriyah Nabi SAW, hari yang paling agung adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita para habib biasanya kalau maulid Nabi udah masuk nih, rumah kita beresin, biasanya kita kan malam Idul Fitri, cat rumahnya, beres-beres, beli baju baru. Maulid Nabi nggak beli baju baru, harus terbalik. Maulid Nabi kita kudu beli baju baru, karena kita ta'ziman wa ihtiraman, mengagungkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Abi Lahab yang sudah kekal abadi di neraka, As-Sayyid Amin Qutbi menerangkan, Abi Lahab ketika mendengar daripada lahirnya bayi jelita, yakni Sayyidina Muhammad, lalu kebiasaan orang Arab ketika mendengar kabar gembira, dimerdekakanlah daripada Suaibah yang bernama Suaibah budak. Karena gembira sesaat akan lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah ringankan azabnya. Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Setiap hari Senin Allah ringankan azabnya. Dari sela-sela jarinya Allah keluarkan daripada air untuk minum si Abi Lahab. Bagaimana kita umatnya baginda Nabi SAW,
yang setiap hari, setiap saat senang gembira akan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, Roman ini kalau udah malam-malam tangki bermiring nih. Kira-kira masih kuat gak? Masih kuat ya? Masih kuat ya? Buat Nabi Muhammad jangan capek. Buat Nabi Muhammad keluar berapa aja sedikit. Balasannya baginda Nabi Muhammad SAW adalah syafaatnya nanti kita dikumpulin sama Rasulullah di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada kita sebagai umatnya pada akhir zaman ini, ibu-ibu, bapak-bapak harus mengetahui daripada apa-apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebaik-baiknya akhlak adalah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama gala Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, jika ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku beradab dengan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baiknya pengajaran daripada Sayyidina Muhammad, sebaik-baiknya uswatun hasanah adalah sebaik-baiknya uswatun hasanah Nabi Muhammad. Kita sebagai orang tua harus contoh bagaimana contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terselamatkan daripada azab dunia ini. Mau jadi bapak yang baik, contoh Nabi Muhammad. Mau jadi suami yang baik, contoh Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. Jadikan idola Nabi Muhammad. Banyak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang mengidolakan daripada artis-artis, mengidolakan daripada game online. Makanya rusaknya suatu kampung itu daripada anak mudanya. Sepak terjang ini kampung, masjid tergantung daripada anak muda. Maka dari itu pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus terus menuntut ilmu, harus terus bersemangat untuk mendapatkan daripada pandangannya Rasulullah, untuk mendapatkan daripada rahmat hidayah taufiknya Allah, dan mudah-mudahan Allah dan Rasulnya meridhoi dan kita dikumpulkan daripada surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita bapak ibu ngarepin anak yang soleh dan soleha, ngarep gak kira-kira? Ngarep. Sepak terjang mendapatkan anak yang soleh dan soleha itu adalah ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama daripada anak-anaknya. Mau dapat anak yang soleh dan soleha, ada di ibu. Karena kenapa? Bapaknya sibuk cari asis, sibuk sama dunia, sibuk sama pekerjaannya. Jadi yang ngadidik di rumah adalah ibu. Mudah-mudahan yang di sini mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga di dalam syair dikatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mubarra'an, yang dihilangkan daripada segala kekurangannya. Nabi Muhammad nggak ada kurang. Diistilahkan ini Nabi Muhammad ini dilahirkan sesuai pesanan. Nabi Muhammad pengen hidung yang mancung, dikasih. Nabi Muhammad pengen rambutnya kayak begini, dikasih. Enak banget. Enak gak kira-kira Nabi Muhammad? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi kita semua. Makanya banyak orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW nih kemarin-kemarin nih banyak yang mencela. Jangan ikutin orang-orang kayak begitu. Nabi Muhammad ini sempurna. Sempurna.
Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Mubarra'an, Allah tutup, Allah jauhin daripada kekurangan segala aibnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada kisah yang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini punya anak yang namanya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini dari umur sebelum balik ditenteng sama ibunya ini untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari umur belum balik 10 tahun khidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke rumahnya Abu Talha, yakni istri daripada Ummu Sulaim. Rasulullah mampir ke rumahnya Ummu Sulaim, gak lama selonjoran ketiduran. Ketiduran. Ketika ketiduran, Ummu Sulaim manggil anaknya, Anas, sini. Iya, kenapa wahai ibuku? Lihat kan Rasulullah lagi tidur. Iya, lihat. Itu lihat tuh, keringatnya bercucuran. Ini ada botol. Tadangin itu keringatnya Rasulullah. Untuk apa? Anas bin Malik mengatakan, untuk apa? Ini untuk daripada aku simpan nanti, kata ibunya. Udah jangan banyak tanya, lakuin. Datang mandak-mandak nyamperin Rasulullah. Gak lama Rasulullah udah pengen dikit lagi sampai, ditaruh itu botol untuk menjadi wadah keringatnya Nabi. Rasulullah bangun. Rasulullah ini kalau tidur sesaat, nggak kayak kita naudzubillah summa naudzubillah. Tidur udah 8 jam aja udah kurang masih. Tidur normalnya 8 jam tapi masih kurang. Tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat, tapi yang punya rasanya Allah bikin tuh rasanya seperti 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Hai Anas, kenapa ente? Ini disuruh siapa? Ya Rasulullah, maafin, ini udah jadi bikin engkau bangun. Oh nggak apa-apa, ini disuruh siapa? Disuruh ibu saya. Bener disuruh ibu. Panggil ibunya. Oh Sulaim, ini kau jadikan untuk apa? Ya Rasulullah, ini akan aku jadikan naj'aluhu min tibbina. Daripada keringatnya Rasulullah dijadikan wewangian untuk dipakai sehari-hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keringatnya aja jadi minyak wangi. Masya Allah, itu punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Nabi yang paling agung, yang paling mulia, menjadi daripada Nabi terakhir, tapi yang bisa mimpin daripada segala umat. Pintu surga nggak bakal dibuka sebelum kita semua masuk sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surga. Baru umat-umat yang lain masuk. Kita menjadi mulia sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, yakni dulu Nabi Adam. Nabi Adam tidak diterima tobatnya, melainkan tobatnya diterima hanya di kota Mekah saja. Dan juga disisipi dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam makan buah khuldi, Allah keluarin dari sorga ke dunia. Allah pisahkan dengan istrinya. Dengan kesalahan tersebut Nabi Allah Adam bertobat, tidak diterima tobatnya melalui daripada hanya di kota Mekah saja, dan juga menyisipi daripada nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Allahumma bihaqi Muhammad. Lalu Allah berkata, wahai Adam, bagaimana mungkin kamu tahu Muhammad? Sesungguhnya Nabi Muhammad belum aku ciptakan wujudnya.
Ya Allah, sesungguhnya ketika Engkau tiupkan ruh kepadaku, aku mengangkat daripada palaku, aku melihat di dinding arsy-Nya Engkau ya Allah, maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nama Engkau disandingkan nama Muhammad kalau bukan Nabi Muhammad, orang yang termulia, orang yang paling tinggi, orang yang paling agung di sisi Engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi kita semua. Terkadang kita ngaku umat Nabi, cuman jauh daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku umat Nabi, masjid kosong. Ngaku umat Nabi, anak keturunan kita biarkan daripada mengikuti perkembangan zaman, mengikuti daripada adat kebudayaan barat. Ngaku cinta Nabi, kakak beradik berantem. Ngaku cinta Nabi, gak mau ngaji. Ngaku cinta Nabi, gak pernah hadir daripada majlis ratib, majlis maulid, majlis ilm. Ngaku cinta Nabi, ngaku sebagai umat Nabi, ngaku mendambakan syafaat Nabi. Kita semua jauh daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, marhaban marhaban. Ngaku. Kalau yang namanya ngaku-ngaku paling gampang. Yang namanya ngaku-ngaku paling gampang. Kira-kira kalau diaku susah gak? Rasulullah ngakuin kita sebagai umatnya. Kita mulu yang sering kita ngaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sepulangnya dari tempat yang insyaallah penuh barokah ini, mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa kita. Allah jadikan daripada kuburan orang-orang tua kita yang sudah pada meninggal, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah maafkan daripada dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah sehatkan badan guru-guru kita. Allah berkahi daripada ilmu, rezekinya daripada guru-guru kita, dan semuanya yang hadir, yang ikut serta dalam perayaan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan ganjaran dengan sebaik-baiknya ganjaran. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang jomblo cepat nikah. Mudah-mudahan yang jomblo cepat dapat datang jodohnya. Berkat Sayyidina Muhammad, berkat Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Yakni Abu Ayyub Al-Ansari ini didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi dipersilahkan untuk kamarnya di atas. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari punya kamar itu 2 lantai. 2 lantai. Ini ibrah pelajaran yang anak akan utarakan ini, mudah-mudahan kita bisa mengikuti seperti itu. Abu Ayyub Al-Ansari punya rumah 2 lantai, yang satu kamar di atas, yang satu kamar di bawah. Rasulullah datang mampir ke tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari untuk nginap. Rasulullah ditempatkan tempat yang di bawah. Tempatnya di bawah. Karena Rasulullah ingin memudahkan daripada kalangan tetangga, warga-warga situ pengen ketemu sama Rasulullah. Kalau ditaruh di atas, nanti orang naik bolak-balik jadi ganggu yang ada di bawah. Makanya Rasulullah ada di bawah kamarnya. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari
Ketika itu datang banyak warga-warga yang datang pengen tabarruk, mengambil berkah sama Rasulullah. Datang 1, 2, 3, 10, 20, kelar. Pulang istirahat Rasulullah. Ketika Abu Ayyub ingin naik daripada ke kamarnya istirahat sama keluarganya, di situ Abu Ayyub berbicara dalam hatinya, bagaimana mungkin aku berjalan di mana orang yang pernah bertemu dengan Allah, naik ke arasnya Allah. Abu Ayyub al-Ansari jalan jinjit, diperhatikan di mana tempat kasurnya Rasulullah. Dia tidak mau dia melangkahkan daripada Rasulullah yang ada di bawah tersebut. Dia lewat samping, saking cinta mahabbahnya sama Rasulullah SAW. Tidur di atas sama keluarganya, selimutnya cuma satu. Lagi tidur ada kendi isinya air, tahu-tahu tumpah semua. Lalu selimut tersebut dipakai buat lap sehingga nggak ada lagi selimut, dan anak dan istrinya tidur tanpa selimut pada malam hari itu. Lalu siang menjelang pagi menjelang bertemu dengan Rasulullah yang ada di bawah. Wahai Rasulullah, baiknya engkau pindah saja ke atas, karena tadi malam Anda punya selimut udah basah. Ketendang ini kendi isinya air, airnya Anda tidur nggak pakai selimut. Ahsan antum tidur di atas. Rasulullah naik ke atas pindah. Ketika perpindahan daripada Rasulullah pindah di kamar atas tersebut, Abu Ayyub dan istrinya menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Ngomong nih istrinya sama Abu Ayyub al-Ansari, Pak, nanti pokoknya di mana tangannya Rasulullah ada di situ, pokoknya ani duluan nih biar ani dapat berkahnya Rasulullah. Berebutan nih suami istri pengen dapat berkahnya Rasulullah. Ketika disiapkan makanan hidangan yang akan dimasakkan ini untuk Rasulullah, disediakan, wahai Rasulullah, saatnya makan malam. Ya, taruh di situ nanti aku akan makan. Ketika itu Rasulullah buka pintu, dia ngelihat makanan, ternyata Rasulullah masuk lagi. Ini istri sama suaminya udah girang. Alhamdulillah masakan kita dimakan sama Rasulullah. Alhamdulillah nanti kita bakalan dapat berkahnya Rasulullah daripada kita mendapatkan makan berkas daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika balik lagi, ternyata makanan yang tadi gak dimakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat makanan tersebut ada bawang. Lalu diketoklah kamar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kenapa makanan gak dimakan? Apakah gak enak? Kalau gak enak biarin Anda masak lagi, nanti buat Anda masakin yang lain. Kata Rasulullah jawab, bukan gak enak. Selama Anda hidup Anda gak pernah makan bawang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu Abu Ayyub al-Ansari mengatakan, mulai saat ini juga terakhir bawang ini masuk rumahku. Mulai saat ini juga terakhir kali aku berjumpa dengan bawang. Sebagaimana Rasulullah tidak suka, aku pun tidak suka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitulah orang-orang yang cinta dengan Rasulullah. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi SAW nih, dia kalau melihat Nabi naik kuda di satu jalan, selalu di jalan situ di pengkolan itu tuh dibelokin di kudanya, ontaknya dibelokin. Nah sehingga Rasulullah SAW sudah meninggal, sahabat Nabi melihat kelakuan sahabat yang lain ketika lewat pengkolan tersebut, belokan tersebut, dibelokin itu ontaknya. Ditanya oleh sahabat, wahai sahabat Nabi, ini kenapa ente nggak bisa belok tapi ente belokin? Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah melakukan hal seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ciri-ciri orang cinta sama Rasulullah harus taat kepada Rasulullah. Ciri-ciri cinta, ciri-ciri kita cinta sama Nabi Muhammad, kita harus mengikuti segala ajaran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak Bu. Kalau ngaku kan paling enak aja ngaku. Ibu-ibu, bapak zaman sekarang nih, pada ingat banget yang namanya perhiasannya dia. Ibu-ibu, bapak
bapak ingat sama kunci motor, kunci mobil ingat. Ibu-ibu ingat antingnya di mana taruhnya, gelangnya di mana taruhnya, lipstiknya di mana taruhnya, bedaknya di mana taruhnya, apal. Tapi bagaimana anak perempuan ketika malam, di mana itu letaknya anak perempuan kita? Bagaimana letaknya anak laki-laki kita ketika malam hari? Apakah masih ada di kamar? Apakah anak kita dididik dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW? Apakah anak didik kita ajarkan membuka aurat? Ngaku cinta tapi tidak menjalankan daripada perintahnya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan hikmah maulid ini kita semua bisa merubah diri agar kita diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Sepulangnya dari tempat ini, yang kurang-kurang mudah-mudahan Allah tambahin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang masih buka aurat pulang dari tempat ini mudah-mudahan bisa tutup aurat. Yang jarang ke masjid kita doain mudah-mudahan pulang dapat keberkahan maulid Nabi, mudah-mudahan bisa datang ke masjid, ramein masjid. Pemuda-pemudi yang tadi nggak mau ngaji, mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan semuanya biar istiqomah ngaji terus. Berkahnya pada malam hari ini kita dapat pandangan dari Allah, nadrah, pandangan dari Allah dan Rasulnya. Yang sehat, yang sakit kita doain biar sehat. Yang punya utang mudah-mudahan Allah lunasin utangnya. Wah, kalau masalah utang paling kencang banget ya. Utang sama acis itu paling kencang. Iya, nggak ada kesusahan apapun ketika kita ucapkan atau kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada mobil lewat baru atau kita lewat dari showroom mobil, kita pakai motor, kita lihat mobil cakep banget tuh mobil. Selawatin dulu Bu. Mudah-mudahan punya setir doang. Amin. Mudah-mudahan gak ada yang gak mungkin. Berkah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita dapat apa yang kita dambakan, apa yang kita hajati. Gak ada yang gak mungkin. Apalagi kita yakin akan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir, Sayyidina Muhammad SAW, kita sebagai umatnya menjadi umat yang termulia daripada karena kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ingat tuh, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Sayyidina Muhammad, aku tidak akan ciptakan daripada alam semesta ini. Adanya kita di sini kumpul. Adanya kita di sini kumpul pada malam hari ini karena kita butuh sama Nabi Muhammad. Didik anak-anak didik kita agar dapat daripada pandangannya Allah dan Rasulullah. Ajarin sunnah, beliin siwak, beliin kerudung, ajak tuntun ke majlis-majlis, agar kita benar-benar menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Bu, kalau kita mau ngikutin daripada wanita-wanita yang ada di Hadramut, wanita-wanita yang ada di Hadramut tuh seumur hidup hanya keluar 3 kali. Kira-kira perempuan yang di daerah sini kuat ya seumur hidup keluar cuma 3 kali. Yang pertama, wanita-wanita Hadramut keluar ketika masih kanak-kanak. Yang kedua, wanita Hadramut Tarim sana keluar ketika dipinang oleh suaminya. Ketiga, wanita-wanita Hadramut Tarim sana keluar ketika digotong menjadi jenazah. Kira-kira wanita-wanita yang ada di sini kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa. Maka tidak terlepas yang tadi dikatakan umum madrasatul ula, ibu sebagai pendidik pertama bagi anak-anak
cikal bakalnya daripada perempuan ibu-ibu. Makanya lihat Hadramaut Karim mengeluarkan siapa? Mengeluarkan, mencetak daripada ulama-ulama besar. Di antaranya Wali Songo. Wali Songo. Hebat gak Wali Songo? Masya Allah gak? Hasil daripada didikan ibu-ibunya yang ada di Hadramaut Karim sana. Mudah-mudahan ibu semuanya yang hadir bisa seperti itu. Ini masih mau lanjut gak? Masih mau lanjut nih? Hah? Jadi seperti itu. Bicara tentang kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, nggak bisa diragukan lagi. Nabi Muhammad nabi yang paling top. Jadikan Nabi Muhammad idolamu, jadikan Nabi Muhammad daripada pedoman hidupmu. Insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat. Ajarkan anak didik kita sebagai daripada idolanya Nabi Muhammad, idolanya daripada Sayyidah Fatimah Zahra, idolanya daripada Sayyidah Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha. Nah, perempuan-perempuan sini kudu contoh. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Orang bakal dikumpulin sama orang yang dicintainya. Nah, perempuan, akhwat-akhwat yang suka artis-artis Korea, nanti meninggal dikumpulin sama artis-artis Korea. Tapi kalau kita mengidolakan, ngefans sama baginda Sayyidina Muhammad, kita bakal dikumpulkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati nih urusan suka, ngefans, cinta, idola. Orang man tasyabaha fi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum bakal dikumpulkan dengan kaum tersebut. Kita ngikutin budaya barat, bakal dikumpulin dengan budaya barat. Orang-orang barat dilaknat oleh Allah. Kita pun orang-orang pemuda-pemudi orang Islam bakal dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itu semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dunia akhirat, memberikan daripada futuhal munuh, rusuh. Allah berikan daripada hidayah dan taufik. Allah luaskan daripada pemahaman kita, pemahaman akan daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga mudah-mudahan kita di akhir daripada umur kita yang masih panjang umur kita, Allah senantiasa berikan daripada mata ini dibolehkan untuk memandang wajah indahnya Nabi Muhammad. Bu, kalau salafun salihin dimasukkan sama Allah Ta'ala ke dalam surga, tapi kalau di surganya tersebut tidak ada Nabi Muhammad, nggak enak bu. Surga, neraka, arsy-Nya Allah diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama-ulama masuknya ke surga cuma satu tujuannya, bukan keindahan dalam surga. Pengen apel tik ada, pengen jambu tik ada, pengen bidadari yang cakep ting ada, semuanya ting ada. Enak gak? Enak. Indah gak? Tapi itu semua kalah keindahannya dengan baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu, orang-orang soleh masuk surga cuma satu. Keinginannya pengen kumpul bareng Rasulullah, ngelihat wajah indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini bisa melihat daripada wajah indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga buat akhwat juga nih, kudu yang namanya apa? Kudu mengikuti daripada perempuan-perempuan yang diunggulkan. Di antaranya Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra itu dilamar oleh Sayyidina Ali dengan apaan? Dengan baju perang besi. Kira-kira kalau nanti udah datangnya jodohnya perempuan-perempuan sini, akhwat-akhwat sini, dilamar pakai besi 1 kilo, mau nggak?
Kira-kira mau nggak ikutin Sayyidah Fatimah Zahra? Ceritakan, kita mau romantis nih bapak, ibu, atau yang sudah beristri, yang belum beristri, yang belum bersuami nggak boleh romantisan, nggak boleh pacaran, resep romantis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Rasulullah tuh kalau lagi pengen minum nih, Sayyidah Aisyah ini nyiapin minum, Rasulullah lagi makan. Rasulullah minum, pasti ninggalin sedikit buat siapa? Buat istrinya Sayyidah Aisyah. Indah nggak? Indah. Istrinya diberikan keberkahan terhadap suaminya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW minuman itu dihabisin. Heran istrinya Sayyidah Aisyah, kok tumben nih, kok dihabisin? Biasanya disisain buat aneh. Wah sekarang aneh nggak dapet nih. Kenapa? Dihabisin. Biasanya disisain, diminum, dilanjutin sama istrinya. Nggak taunya air tersebut kejatuhan garam. Maksudnya dihabisin sama Rasulullah menjaga hati daripada istrinya. Agar apa? Agar biar nggak ketakutan. Ya Allah, ternyata airnya kemasukan garam. Oh, aneh, dosa ada suami anak Rasulullah nih. Nah, itu dia romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah nggak? Kira-kira suami ibu nih, suami ibu yang di rumah sekarang atau yang hadir pada sekarang nih, kira-kira kalau masak keasinan, kira-kira begitu gak? Hah? Kira-kira kalau masak keasinan atau kejatuhan garam nih, ngedumel apa sabar? Hah? Lo masak asin banget nih, perlu kawin lagi. Lihat contoh romantisnya Rasulullah menjaga perasaan si istri biar tidak terjadi kesalahan. Dia habisin semua air yang asin buat menjaga perasaan istri. Kira-kira ceritanya indah nggak tuh? Indah. Kira-kira kalau cerita ini kita bawa ke rumah, kira-kira indah nggak tuh? Indah, Pak. Nanti kalau istrinya masak, kalau keasinan sabar Pak, pokoknya puji aja. Ya Allah masakannya enak banget. Ini yang bisa masak kayak gini cuma istri aneh doang. Gitu. Iya. Romantisnya Rasulullah kita contoh sama suami istri. Ya. Nah yang ahwat nih nggak boleh romantisan sebelum datang daripada jodohnya, sebelum dipinang. Paham dong? Mudah-mudahan kita semua dapat rahmatnya Allah, dapat hidayahnya dari Allah. Mudah-mudahan sepulangnya dari tempat kita ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan daripada keberkahan dunia akhirat berkat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan guru-guru kita daripada Sahibul Bait, daripada Ustadz Saifullah Effendi, mudah-mudahan Ustadz ajengan yang lain, panitia khususnya pada malam hari ini, DKM, semuanya yang ikut daripada andil daripada perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah banyakin rezekinya. Allah jadikan daripada anak keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah. Cinta dengan ulama dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, giat dalam beribadah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berkati Sayyidah Fatimah wa abiha wa baniha wa ba'liha iqbal walna wa tukhib rajana ya maulana ya mujib ya khadiran la yajib tawassalna ila gilbil hadid tabdi hajatina grib تقضي حاجتنا قريب تقضي حاجتنا قريب يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي كل حاجة قريب وكل قربة جلي يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا إلهي مالكي أنت تعلم كيف حالي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terusin sampai tutup. Setengah jam lagi. Masya Allah. Kira-kira kuat gak sampai jam 3? Kuat gak sampai jam 3?
ente aja deh yang di sini ada pulang. Berlama-lama buat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlama-lama buat Nabi Muhammad. Orang yang berinfakkan daripada hartanya untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan daripada Al-Imam Suyuti mengatakan, seandainya aku punya harta sebesar gunung, sesungguhnya akan aku infakkan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau rezeki yang banyak kan? Pak, mau rezeki yang banyak kan? Kamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam madu kesat illa min sadaqah bal yasdad. Barang siapa yang hartanya kita sedekahkan bakalan bertambah. Rasulullah ulangi 3 kali itu. Yakin gak, percaya gak sama Rasulullah? Banyakin sedekah, insya Allah jadi orang kaya. Melihat mobil yang bagus, sholawatin, mudah-mudahan kita punya. Walaupun cuma bannya doang. Ntar nyusun, beli setirnya, beli mesinnya, lama-lama jadi mobil. Nggak ada yang nggak mungkin untuk Sayyidina Muhammad kita korbankan. Ingat, sahabat Nabi SAW ceritakan Uwais Al-Qarni ketika mendengar daripada Rasulullah gigi geraham itu copot, patah. Sahabat Nabi tersebut tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi cintanya akan Nabi Muhammad itu amat sangat besar. Pada saat itu mendengar kabar Rasulullah SAW giginya itu copot karena peperangan. Uwais Al-Qarni itu dia ambil batu langsung digebuk tuh, dia punya gigi langsung copot. Karena apa? Karena ingin merasakan apa yang dideritakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Kalau udah begitu tingkatan cintanya itu udah tinggi. Tingkatan cintanya udah tinggi. Pengen merasakan, padahal Uwais Al-Qarni nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Kalau cinta jangan setengah-setengah sama Nabi Muhammad. Pak, kalau cinta sama Rasulullah jangan setengah-setengah sama Nabi Muhammad. Cinta seutuhnya. Ikut pelajaran ibrah daripada Uwais Al-Qarni. Pengen ketemu Rasulullah, tapi nggak bisa ngurus ibunya. Taat kepada kedua orang tua, sehingga tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Sehingga tidak pernah daripada perjumpaannya dengan Rasulullah, Uwais Al-Qarni ini dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Tidak dikenal di bumi, tapi Rasulullah kenal sama Uwais Al-Qarni. Ketika Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, cari yang namanya Uwais Al-Qarni yang ada di Yaman. Tiap ada jamaah yang pengen haji dari Yaman ditanya, ente kenal nggak Uwais Al-Qarni? Kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tanya lagi datang rombongan yang kedua, ente kenal nggak? Ada yang kenal. Emang kenapa wahai pemimpin, wahai sahabat Nabi nyari Uwais Al-Qarni? Aneh mah kenal dia. Dia ada di sono, di pinggiran tong sampah. Udah, ini bukan urusan ente, ini disuruh sama Rasulullah untuk bertemu sama Uwais Al-Qarni. Ayo anterin aneh, dianterin. Ketemu Uwais Al-Qarni. Dilihat sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Oh, ini Uwais Al-Qarni. Rasulullah suruh minta doa nih ke beliau. Uwais Al-Qarni. Datangnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, benar ini Uwais Al-Qarni? Benar, ada Uwais Al-Qarni. Ente kok di sini? Iya, aneh di sini. Heran, Rasulullah disuruh menyuruh daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk minta doa Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni bajunya compang-camping, duduknya di pinggiran tong sampah. Lalu minta doa. Udah deh, berusnudon baik. Sahabat tersebut, Uwais Al-Qarni mengatakan, aneh datang ke sini untuk meminta doa. Rasulullah yang nyuruh langsung, tolong doakan kita. Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan, kenapa antum gak percaya sama aneh? Aneh begini
duduk di sampah, pakaian compang-camping untuk ngebersihin hati aneh dulu, baru ngebersihin pakaian aneh. Makanya dikatakan Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, kamin garibin ba'idin wa kamin ba'idin garibin. Berapa banyak yang kita lihat sesungguhnya orang yang pakaian-pakaian Islami, pandai mengeluarkan daripada dalil ayat suci Al-Quran, yang kita lihat itu sesungguhnya dekat sama Allah, sesungguhnya malah jauh dari Allah. Tapi berapa banyak orang-orang yang pendosa, orang-orang yang hina, yang kita lihat, tapi sesungguhnya dia yang dekat sama Allah. Makanya jangan pernah tertipu akan dengan pakaian. Pakaian ini bisa dibeli, ibu beli, ini di mana juga dandanin suami ibu sama kayak gini bisa. Makanya jangan melihat dari pakaian, lihat daripada hatinya. Karena hati itu adalah tempat pandangannya Allah. Kalau hatinya udah cakep, insya Allah mudah-mudahan perilakunya, sifat-sifatnya juga cakep. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan bisa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata bahasa, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin Al-Fagir, doakan Al-Fagir. Alhamdulillah kalau tidak bukan karena cinta daripada orang-orang sini, mungkin nenek sekarang masih ada di Jakarta karena cinta dan tuntutan dakwah. Bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Dia berdakwah, ya kan? Apabila ada orang miskin memanggil, ya kan, dia layani, ya kan? Makanya orang-orang daripada pemuda-pemudi ingat, kalau lagi lemas, lagi letoy, lagi galau, ingat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semangat lagi, ingat perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditimpukin pakai batu, kita belum pernah ditimpukin pakai batu. Nabi Muhammad lagi sholat ditaruh kotoran daripada isi perutnya onta, kita belum pernah. Alhamdulillah. Semua yang Nabi Muhammad sudah deritakan itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad perang, pipi tembus nih daripada tulang, pipi kiri tembus ke pipi kanan. Kita alhamdulillah belum pernah. Nabi Muhammad begitu karena siapa? Karena umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk umatnya nih, kita semua yang hadir pada malam hari ini. Nabi Muhammad bolak-balik Isra Mi'raj untuk siapa? Untuk kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita yang ngaku umat Nabi harus tiap saat, tiap detik ingat sama Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak daripada sholawat kita. Hada wal alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terakhir kalau Rasulullah, kita ikutin dulu, mudah-mudahan kita sebelum pulang Allah maafkan daripada dosa-dosa kita. Kalau Rasulullah SAW afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La La ilaha illallah. Alina ya walina wa walina rasul insyaallah ta'ala aminin. Allahumma bagi sidra, Allahumma bagi fatihah bismil fatihah wa bi kalimatil fatihah ya faril ham ya kasidul lam ya man yaghfiru yarham. Allahumma bagi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma bagi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma bagi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.